Oke, kita berjumpa lagi ya teman-teman. Kita akan lanjutkan project machine learning kita pada aplikasi Scratch. Nah, terakhir di video pembelajaran yang sebelumnya, kita sudah mendesain dari tampilan game yang akan kita buat ya teman-teman. Nah, hanya saja sekarang ini ada sedikit saya perbaiki. Jadi kemarin kan item-item ini ada yang di bawah sini ya teman-teman. Nah, ini saya ke atasin aja gitu. Biar nanti di bagian bawah sini akan saya berikan tombol gitu ya. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru saja uh, belum 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 menyaksikan video sebelumnya gitu ya. Jadi saya sarankan agar teman-teman terlebih dahulu menonton video yang part pertama agar pembelajaran di part kedua ini teman-teman bisa lebih mengikuti dengan lebih baik gitu ya. Baik, jadi kita akan membuat agar bear ini bisa memilih salah satu item gambar fashion yang kita instruksikan dia untuk memilih gitu ya, berdasarkan gambar yang nanti akan kita berikan. Jadi kalau yang kita berikan adalah gambar celana, maka dia akan pergi menuju celana. Kalau yang kita berikan adalah gambar jam, maka dia akan pergi menuju ke gambar jam dan seterusnya ya. Nah, teman-teman, kita akan memberikan beberapa tombol di sini. Kemungkinan dua tombol saja. Tombol yang pertama itu untuk memulai instruksi pendeteksian machine learning, ya. Dan tombol yang keduanya itu adalah tombol untuk meriset. Artinya ketika si bear ini sudah ada di salah satu gambar, kita ingin mencoba memberikan instruksi ulang, kita ingin bear itu kembali ke tempat awal, ya, kita tambahkan tombol reset atau back gitu ya. Oke, kita langsung saja teman-teman pilih eh, sprite-sprite yang akan kita gunakan. Yang pertama ini adalah sprite untuk menginstruksikan si bear itu untuk memilih gambar gitu ya. Dan berikutnya kita tambahkan tombol berikutnya ini untuk kembali ke tempat awal gitu ya. Jadi sederhana aja yang kita buat ya teman-teman. Jadi ini hanya untuk menggambarkan eh contoh sederhana dalam membuat game yang mengandung machine learning atau artificial intelligence. Nanti pada eh teman-teman bisa mengembangkan ya dari aplikasi ini gitu ya. Jadi ini sekedar contoh saja. Baik, kita akan sedikit custom terlebih dahulu dari tombol-tombol ini ya teman-teman. Yang pertama tombol yang hijau ini, lalu kita buat di bagian kostum. Kita akan duplikat dulu tombolnya, lalu kita akan berikan warna berbeda untuk menunjukkan ada apa namanya kesan bahwa tombolnya itu diklik gitu ya. Ketika diklik dia akan muncul merahnya gitu. Nah, sedangkan untuk tombol yang back, saya tidak akan menggunakan yang kedua ini, saya hapus aja. Di sini akan saya berikan teks gitu yang sederhana aja. Teks back gitu ya. Tombol back. Lalu ini akan kita duplikat dan untuk yang kedua ini sama dengan yang tadi akan saya berikan kesan bahwa dia sudah diklik gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Baik, kita kembali lagi ke bagian code. Nah, berikutnya kita akan fokuskan pada bear kita di sini teman-teman. Nah, di tutorial video sebelumnya kita sudah mengatur bagaimana kita bisa meload dari model yang kita gunakan, seperti yang teman-teman lihat di sana. Dan juga kita sudah mengatur em, transparansi dari video, ya, dari capture videonya agar tidak terlalu apa, tidak terlalu tumpang tindih antara gambar refleksi video dan stage gitu ya. Dan berikutnya kita akan itu semuanya di sprite beruang ya.
Nah, sekarang kita akan fokuskan pada tombol, sprite tombol kita ya teman-teman. Di bagian sini kita akan ke sprite tombol. Jadi ketika tombolnya itu diklik, nah untuk mengimplementasikan aksi tersebut kita bisa menggunakan event yang bernama uh, when the sprite click. When the sprite click, kita ingin melakukan aksi ketika tombolnya diklik, kita ingin memberikan sebuah kesan eh, animasi bahwa gambar tersebut dalam keadaan diklik gitu. Jadi kita tambahkan di sini looks, switch ke gambar yang tadi ada merahnya itu ya teman-teman. Lalu kita berikan delay beberapa saat di sini 0,1 mungkin untuk kembali ke gambar yang semula. Berarti ke gambar button satu. Sehingga kalau kita jalankan kita klik gitu ya. Nah, itu ya, ada kesan dia uh, ditekan ya. Nah, begitupun dengan gambar yang backnya sekalian aja. Ini kita copy aja ya, teman-teman. Klik di sini Ctrl C, kalau ke sini Ctrl V. Hanya saja yang perlu kita perhatikan adalah kita harus merubah dari kostumnya tentunya ya. Kostumnya adalah yang ini, lalu kita kembalikan lagi ke yang atasnya. Sehingga kalau kita jalankan, ini pun akan sama, ada semacam animasi di klik ya. Oke. Nah, berikutnya apa yang akan terjadi ketika tombol yang diklik? Kita akan memulai proses pendeteksian gambar ya yang akan kita berikan kepada game ini. Uh, agar si beruang ya bisa mengetahui itu gambar apa yang kita berikan gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan? Berarti kita akan berikan broadcast ya. Jadi ketika ini diklik kita akan broadcast ke beruang gitu ya. Sehingga di bagian button ini ya kita akan tambahkan broadcast. Broadcast itu ada di mana teman-teman? Ada di event ya. Ada di event lalu kita tambahkan di sini broadcast message. Kita tambahkan di sini dia akan broadcast message. New message kita beri nama apa ya? Start to predict ya. Mulai untuk memprediksi gambar apa gitu ya maksudnya. Oke, nah berikutnya yang ingin uh, memprediksi adalah beruang. Berarti di sini kita ke sprite beruang, lalu kita tambahkan event when I receive kan gitu ya. When I receive start to predict dia mau ngapain. Nah, kemungkinan kan kemungkinan gambarnya ada 10 berarti di sini kita cantumkan beberapa kemungkinan gitu ya. Beberapa prediksi yang mungkin. Berarti yang pertama adalah nih if lalu kita akan menggunakan control. Oh, bukan ini ya. Berarti menggunakan sensing. Oh, sorry, menggunakan bagian ini. Bagian machine learning atau teachable mesin ini ada prediction. Berarti jika if prediction is celana ya, lalu dia harus ngapain gitu ya. Nah, jika prediksinya adalah celana, maka kita ingin dia bergerak ke celana. Dan jika misalkan prediksinya adalah jam, kita ingin dia ke jam juga gitu ya. Nah, tapi di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa ada dua arah yang berbeda. Kalau ke arah item yang di sebelah kanan itu kan berarti si bear-nya itu harus jalannya kepalanya di sebelah kanan gitu ya. Kalau ingin ke yang sebelah kiri maka harus dibalik bear-nya gitu kan ya. Nah, oleh karena itu kita akan
mengatur terlebih dahulu ya untuk si bear-nya itu teman-teman. Di bagian bear ini dia memiliki kostum juga. Nah, kostumnya saat ini dia masih apa namanya? Masih ke kanan semua sehingga ini harus kita duplikat satu persatu teman-teman. Ini kita duplikat. Ups, salah ya. Kita duplikat lalu kita flip. Nah, lalu kita beri nama yang ini adalah bear walk ke kiri berarti L ya. L1. Nah, sehingga yang kanan juga kita perbaiki R1. R itu untuk right, L itu untuk left. Berarti ini ke kanan, ini ke kiri. Nah, berikutnya untuk yang kedua ini ya teman-teman, BRB. Nah, ini pun harus kita arah balik ke sana gitu ya. Nah, ini kita beri nama L2. Di left, yang atasnya adalah ini ya, ini R2. Ini right 2, ini left 2. Lalu berikutnya ini kita beri nama left atau right 3. Lalu seperti yang tadi kita ganti ke arah, kita ganti arahnya. Sebentar. Ini kan L2, berarti yang ini adalah R3. R3. Nah, sehingga yang ini harus kita arah balik. Ya, jadi ini kita beri nama L3. Dan seterusnya ya. Jadi teman-teman lakukan cara yang sama untuk setiap gambar itu dibuatkan versi yang ke kirinya. Ya, jadi ini akan saya skip. Saya akan kembali lagi ketika saya sudah melakukan itu semua. Ada sekitar 6 gambar lagi. Oke, ini sudah saya berikan versi yang untuk ke kirinya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada yang setiap gambar ini ada versi yang ke kirinya, ke kanan, ke kiri gitu ya. Karena kita nanti ada dua arah ya. Ada dua arah, kadang dia ke kiri, kadang dia ke kanan gitu ya. Nah, baik, kita kembali lagi ke code kita. Tadi kita udah sampai sini ya, teman-teman. Udah sampai bagian eh, untuk menentukan, memprediksi dari gambar yang akan kita tunjukkan nanti ke si bear atau aplikasi gitu ya. Nah, kita akan lakukan membuat custom block ya teman-teman. Karena nanti proses kanan kirinya itu akan sangat sering kita lakukan. Jadi ada baiknya kita buat custom block biar kita tidak melakukannya berulang-ulang gitu ya. Jadi di bagian bawah sini di my block kita make a block ya. Lalu kita beri nama walk right gitu ya. Berarti ini jalan ke kanan. Lalu kita oke. Nah ini. Lalu kita definisikan jalan ke kanan itu seperti apa code blocknya. Eh, ini saya kesampingkan dulu ya. Nanti kita balik lagi ke sana. Kita akan buatkan yang
custom blocknya dulu untuk ke kanan dan ke kirinya. Walk right itu berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan tadi custom yang ke kanan gitu ya. Jadi kita di bagian looks ya teman-teman, di bagian looks ini kita tambahkan switch custom to bare walk mulai dari R1 kan gitu ya. Lalu kita tambahkan lagi untuk white-nya. Nah, kita beri nama di sini, beri waktu 0,1 misalkan ya teman-teman. Lalu kita duplikat di sini untuk yang R2. Lalu ini kita duplikat lagi untuk yang R3 dan seterusnya sampai R8 ya teman-teman. R4, R5, R6, R7, dan terakhir R8. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini perintahnya cukup panjang ya. Bayangkan kalau kita harus membuatkan ini satu persatu di setiap prediksi gambar ini akan sangat tidak efisien. Jadi sebaiknya kita membuat custom block, ini tinggal kita panggil custom blocknya tersebut. Nah, berikutnya kita juga akan membuat custom block untuk yang walk left ya. Karena ada dua arah yang berbeda, ada left, ada right. Sehingga kita juga harus membuatkan custom block untuk yang right-nya. Jadi make a block lagi walk left untuk yang left ya. Oke. Ini walk left. Nah, karena sebetulnya mirip, jadi ini bisa kita duplikat aja. Kita letakkan di sana dan kita atur ya teman-teman. Ini tinggal diganti L. L1, lalu L2, L1, L2, lalu ini L3, ini adalah L4, ini adalah L5, L6, L7, dan yang terakhir adalah L8. Oke, kita udah memiliki semuanya jadi ya, udah ada walk left dan walk right. Nah, sekarang kita akan kembali lagi ke script kita tadi ya teman-teman yang tadi sempat kita tinggalkan gitu. Nah, oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, mungkin segini. Oke, di bagian sini apa yang terjadi ketika dia mendeteksi buku celana? Maka yang kita inginkan dia walk left dan mendekat gitu ya. Jadi kita panggil walk left-nya. Walk left-nya akan terus berjalan sampai dia sampai di arah tujuan gitu ya. Nah, sehingga untuk mengimplementasikan hal tersebut, kita harus tambahkan repeat until di sini teman-teman. Repeat until gitu ya. Jadi dia akan terus menjalankan animasi jalan ke kirinya sampai dia sampai mencapai tujuan gitu ya.
sampai tiba di tujuan. Nah, berarti untuk mengimplementasikan sampai tiba di tujuan, kita membutuhkan ini jarak ya. Ketika jaraknya itu tidak lebih dari misalkan 2 gitu ya. Jadi ketika jaraknya udah sama dengan atau lebih kecil ya, jangan sama dengan deh. Ketika jaraknya sudah lebih kecil dari 5 mungkin ya. Ketika jaraknya lebih kecil dari 5 atau mungkin 3 gitu ya. Ketika jaraknya lebih kecil dari 3, berarti kita menggunakan sensing di sini. Menggunakan distance. Nah, itu ya. Ketika jarak, di sini tuh jarak ya. Jarak dengan celana tentunya. Oh, ininya belum kita ganti ya, teman-teman, nama objeknya. Nah, nama-nama objek ini biar nggak bingung, kita ganti dulu ya, teman-teman. Mohon maaf, ini celana. Nama sprite-nya maksud saya. eh Sorry. Ini adalah gaun. Ini adalah jam tangan. Bisa kecilin dulu. Nggak bisa. Ini kayak kancing ya. Lalu berikutnya itu adalah parfum. Ini adalah perhiasan. Lalu ini adalah ikat pinggang. Berikutnya adalah sandal jepit. Berikutnya lagi adalah tas dan kacamata. Baik, kita lanjutkan kembali. Kita tadi sampai di sini ya. Nah, kita ingin sesuaikan yaitu celana. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika yang diprediksi adalah celana, maka sprite-nya kita ingin dia menjalankan animasi jalan jalan ke sebelah kirinya dan animasinya itu dijalankan repeat ya terus-terusan sampai dia sampai sampai di tujuan yaitu di sprite celana dari sini. Jadi sebelum dia sampai ke sini animasi wall clef-nya itu akan dijalankan terus. Nah, tetapi sekarang apa yang akan dilakukan apa yang akan apa yang harus kita tambahkan blok apa yang harus kita tambahkan agar dia bisa ke sini gitu. Sedangkan wall clef ini kan sebetulnya hanya animasi aja ya. Hanya animasi, tidak ada pergerakan. Maksudnya perpindahan tempat itu tidak ada. Nah, oleh karena itu kita harus tambahkan ini duplicate ya teman-teman untuk menjalankan perpindahan tempatnya itu ini sudah tidak kita butuhkan. Kita membutuhkan glide, perintah glide. Glide ini ya. Glide-nya tentunya ke celana dengan kecepatannya mungkin agak lambat ya 3 mungkin. Sebenarnya kita bisa lihat ya kalau terlalu cepat ya kita kurangi. Oke, jadi ini baru satu item yaitu celana saja. Dan untuk backnya adalah kita ingin memposisikan dia kembali ke tempat asal. Nah, berarti di sini kita tambahkan perintah eh, event lagi ya, yaitu broadcast back satu oh, back gitu ya. Oke, kita tambahkan perintah untuk back.
Nah, sehingga di bear-nya juga harus kita tambahkan ketika dia mendengar perintah back. Ketika mendengar perintah back itu karena nggak terlalu panjang ya. Jadi saya akan tambahkan di sini aja. Sini. When I receive back, dia akan kembali ke motion posisi awal dan kita stop ya. Perintah stop boleh dikontrol sini stop, tapi bukan all stopnya. Jadi stopnya adalah other script in this sprite gitu ya. Kalau all nanti semuanya berhenti, nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Nah, kita akan coba ya teman-teman. Oke, ini kan kita tes dulu untuk yang gambar celana ya. Jadi kita run. Lalu teman-teman masih bisa melihat refleksi dari handphone saya yang ada gambar celananya itu ya di stage. Lalu ketika saya tekan tombol hijau ini, harusnya si bear ini berjalan ke arah celana. Dan dia akan berhenti melakukan animasi ketika sudah sampai di celana. Nah, itu ya. Nah, dia ketika sudah sampai dia berhenti. Ketika kita menekan tombol back, dia akan kembali lagi ke tempat. Oke, itu baru untuk celana ya. Dengan cara yang sama kita lakukan proses untuk item-item yang lainnya juga. Nah, dengan cara yang sama, teman-teman ini prosesnya tinggal menduplikasi-duplikasi aja ya, teman-teman. Jadi di sini duplikat, gitu ya. Ini duplikat untuk yang apa, teman-teman? Gaun. Berarti ini juga kita cari yang gaun. Untuk gaun tetap left ya. Jadi ini tetap nggak apa-apa. Nah, lalu juga untuk yang ini sama. Untuk ini gaun. Lalu kita ingin dia jalan ke gaun, gitu ya. Dan seterusnya. Ini kita lagi di sini duplikat. Mohon maaf ada motor lewat. Jadi saya ini lagi hari libur ya teman-teman. Saya merekamnya jadi bukan di kampus, bukan di studio gitu, jadi di rumah. Sehingga mungkin ada noise gitu. Jam tangan, ini juga jam tangan. Jam tangan kemana arahnya? Jam tangan ke kanan ya. Berarti bukan walk left. Harus kita ganti dengan walk right. Seperti itu. Nah, begitupun untuk ini jam tangan. Ini juga jam tangan. Oke, duplikat lagi. Habis setelah jam tangan adalah kacamata. Ini kita ganti juga dengan kacamata. Hanya saja kita lihat dulu kacamata itu ke kanan atau ke kiri. Ke kanan ya. Berarti kita ganti di sini walk right. Nah, kebetulan sudah walk right. Dan seterusnya ini adalah kacamata. Eh, kacamata. Oke, dengan cara yang sama lakukan hal tersebut ya. Video ini akan saya post dan saya akan kembali lagi setelah saya melakukan copy paste ke seluruh item. Oke, ini udah saya uh, lengkapi. Ini teman-teman tinggal ikuti saja seperti contoh yang sebelumnya. Jadi ada dilakukan proses pengecekan di setiap prediknya ya dari mulai item sana sampai item tas gitu ya. Ada 10 item. Begitupun untuk proses delete-nya juga ada 10 item. Oke, mungkin itu gamenya. Kita akan lakukan uji coba sekarang. Oke, jadi akan saya matikan lalu saya start gitu ya. Tombol flag-nya akan saya klik. Lalu saya akan teman-teman sambil melihat bagian refleksi videonya itu ya, webcamnya ya. Saya mendekatkan gambar celana di webcam saya, lalu saya tekan tombol hijau ini. Nah, itu dia bisa ya menuju celana. Lalu saya back, lalu
Lalu saya ganti ke tombol, saya akan mencari terlebih dahulu gambar yang berkenaan dengan jam. Nah, ini saya udah dapatkan gambar jamnya. Lalu saya tekan tombol hijaunya lagi, maka dia akan bergerak ke kanan, mendekati gambar jam. Lalu saya back lagi, saya ingin coba ke atau coba ke jam lagi. Dia bisa ya. Nah, sekarang kalau misalkan saya tidak back, apakah dia bisa langsung dari sini ke gambar yang lain, ke tas gitu ya? Saya cari dulu gambar tasnya. Nah, itu ya dia ke tas bisa ya. Oke, teman-teman, mungkin itu ya demonya. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari dari beberapa video ini, teman-teman bisa lebih memahami konsep bagaimana kita bisa menggunakan Google Teachable Machine dalam mengembangkan model yang nanti akan kita import model tersebut di aplikasi Scratch. Sehingga di aplikasi Scratch-nya ini kita bisa membuat sebuah game yang mengimplementasikan fitur penggunaan machine learning ya dalam mengidentifikasi input berupa gambar. Oke teman-teman, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman masih bersemangat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.